Pernah nggak sih kamu ngerasa marah banget, rasanya kayak mau meledak, tapi untungnya bisa ditahan? Atau sebaliknya, seneng banget sampai kayak melayang gitu? Emosi itu ya emang bagian hidup kita banget lah, tapi kadang misterius juga ya. Nah, hari ini kita mau coba telusuri lebih dalam nih, dunia emosi yang penuh warna ini. Kita bongkar fakta-fakta menariknya, kita udah kumpulin macam-macam sumber nih buat kamu. Ada riset psikologi, temuan neuroscience, sama wawasan budaya juga. Tujuannya apa? Ya biar kita semua lebih paham gitu. Apa sih emosi, kenapa kita punya, terus gimana pengaruhnya ke badan dan pikiran kita. Dan yang paling penting, gimana caranya biar kita bisa lebih akur sama emosi kita sendiri. Siap buat momen aha soal perasaanmu? Oke deh, yuk kita mulai bedah. Betul sekali. Jadi misi kita kali ini yaitu menyajikan intisari lah ya dari sumber-sumber tadi. Fokusnya ke fakta-fakta menarik biar dapat pemahaman yang lebih praktis gitu tentang peran emosi sehari-hari. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Apa sih sebenarnya emosi itu? Sumber bilang jenisnya itu banyak banget loh, bisa lebih dari 100. Tapi ada beberapa yang dianggap dasar, kayak marah, sedih, takut, bahagia, jijik, sama terkejut. Mungkin daftarnya agak beda dikit ya tergantung pakarnya, kayak Paul Ekman atau Daniel Goleman gitu. Tapi intinya mirip lah. Nah yang bikin kaget nih, cara kita nunjukin emosi dasar ini lewat muka, itu ternyata sama di seluruh dunia. Bener nggak sih? Iya bener banget, itu temuan yang fundamental sekali. Penelitiannya Paul Ekman itu nunjukin hal itu bahkan ke suku-suku yang jarang kontak sama dunia luar. Jadi orang dari budaya beda, misalnya orang Jawa sama orang Eropa gitu ya, ekspresi mukanya bakal mirip kalau lagi takut atau seneng. Udah kayak bahasa universal gitu. Tapi, nah ini kompleksnya, pemicunya apa yang bikin kita ngerasain emosi itu sama gimana kita boleh nunjukinnya, nah itu bisa beda banget antar budaya. Ada aturan nggak tertulisnya gitu loh. Oh, jadi pemicunya beda-beda tapi ekspresinya mirip ya? Oke. Terus pas emosi muncul itu sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam badan kita? Nah secara biologis ya, emosi itu semacam pola reaksi yang kompleks. Reaksi terhadap apa? Terhadap sesuatu yang dianggap penting sama otak kita. Ini bukan cuma soal perasaan di kepala aja, tapi melibatkan pengalaman subjektif, ya rasanya gimana, terus perilaku, apa yang kita lakuin, dan yang penting nih, perubahan fisiologis di tubuh. Contoh paling gampang itu respons lawan atau lari pas kita ngerasa bahaya gitu. Oh, fight or flight itu ya? Iya betul, itu dipicu sama emosi kayak takut atau marah. Nah, reaksi ini akarnya tuh di bagian otak yang lebih tua, sistem limbik. Bisa dibilang pusat kendali emosi dasar lah. Khususnya lagi ada bagian namanya amigdala. Itu kayak detektor ancaman atau alarmnya otak. Amigdala ya, sering dengar tuh. Iya, sama hormon. Kayak adrenalin, kortisol. Nah, itulah yang bikin perubahan fisik tadi. Dan seringkali ini terjadi cepat banget, bahkan sebelum kita mikir secara sadar. Wah, menarik ya. Jadi reaksi fisiknya bisa duluan sebelum kita sadar. Terus nih, ini sama nggak sih sama yang biasa kita sebut perasaan? Kadang kan suka ketukar ya istilahnya. Nah, itu pertanyaan bagus. Sumber-sumber kita juga menyoroti bedanya nih. Jadi, emosi itu seringnya dianggap reaksi fisik kimiawi awal tadi, yang lebih instingtif dari sistem limbik. Sementara perasaan itu muncul belakangan. Perasaan itu pas kita secara sadar ngasih makna ke pengalaman emosional tadi. Oh, jadi pas kita mikirinnya gitu ya? Iya, pas kita menginterpretasikannya. Proses ini melibatkan bagian otak yang lebih maju, namanya neokorteks, pusat pikiran sadar kita. Jadi pas kamu sadar, jantung deg-degan, terus kamu bilang, oh ini takut, atau wah ini senang, nah itu perasaan. Makanya perasaan itu lebih subjektif, kita sadar dan bisa lebih macam-macam. Kamu bisa merasa kangen, merasa canggung, merasa terharu, gitu. Tapi ya jelas, keduanya nyambung banget. Emosi dan perasaan saling mempengaruhi. Ini juga ngejelasin soal firasat atau gut feeling. Oh iya, sering tuh dengar merasa pakai usus. Itu beneran ada hubungannya? Beneran. Itu bukan kiasan aja. Emosi itu ngaruh langsung ke sistem saraf otonom kita. Sistem yang ngatur fungsi otomatis tubuh kayak detak jantung, napas, pencernaan. Jadi kalau perut rasanya nggak enak pas cemas, ya itu emang reaksi fisik dari emosi kamu. Wow, jadi emang nyambung banget ya pikiran sama badan lewat emosi ini. Dan efeknya nggak cuma di situ kan ya. Sumber kita nyebutin hal-hal yang
lumayan bikin kaget nih. Soal gimana emosi ngebentuk persepsi kita. Pernah nggak sih ngerasa waktu kok jalannya lama banget kalau lagi cemas atau bosen? Tapi sebaliknya, kalau lagi seru, tau-tau udah sore aja. Ternyata emosi beneran bisa ngubah cara kita ngerasain waktu ya. Iya, itu fenomena yang nyata. Persepsi kita tentang durasi waktu bisa melar atau menyusut tergantung kondisi emosional kita. Terus ada lagi nih, katanya emosi itu nular. Kita kan makhluk sosial ya, suka nggak sadar gitu kita ketularan mood orang sekitar. Ikut-ikutan ekspresi muka, nada suara, bahkan gaya duduknya. Ini beneran? Bener banget, namanya emotional contagion. Dan ini ada penjelasan evolusinya. Dulu, kalau lihat orang lain di kelompok kita takut, kita jadi ikut waspada kan? Itu bantu bertahan hidup. Berarti kuat dong ya penularannya. Cukup kuat, bahkan bisa terjadi tanpa ketemu langsung loh. Lewat media sosial misalnya. Lihat postingan negatif terus-terusan, ya bisa ngaruh ke mood kita. Penelitian juga nunjukin kalau punya teman dekat atau pasangan yang depresi, resiko kita juga bisa naik. Nah, penularan emosi negatif ini, apalagi kalau lama, bisa bawa dampak fisik juga. Dampak fisik? Maksudnya gimana tuh? Sakit gitu? Iya, bisa dibilang gitu. Ini penting nih buat kita sadarin. Emosi negatif yang kronis, kayak marah yang dipendam terus atau stres nggak kelar-kelar, itu bukan cuma soal perasaan nggak enak aja. Tubuh kita beneran bereaksi. Hormon stres kayak kortisol itu kalau tinggi terus-terusan bisa ngebebanin jantung sama pembuluh darah. Jangka panjangnya bisa ketekanan darah tinggi, masalah jantung. Waduh, serem juga ya. Selain jantung, apalagi? Sistem imun juga bisa lemah, jadi gampang kena infeksi. Terus pencernaan bisa keganggu, sering sakit perut atau masalah lain. Bahkan otak juga kena dampaknya. Stres kronis bisa ngerusak sel saraf di hipokampus, itu bagian otak buat memori. Makanya, kalau lagi stres berat suka susah ingat kan? Nah, itu ada penjelasan biologisnya. Intinya, emosi negatif yang dibiarin itu ada harga fisiknya. Wah, gambaran yang serius banget ya. Gimana emosi bisa ngaruh sampai ke fisik dan cara kita mikir. Tapi di sisi lain nih, emosi ada peran positifnya juga nggak sih? Misalnya buat ngambil keputusan. Aku baca tuh di salah satu sumber soal efek peramal emosional. Apa tuh maksudnya? Betul sekali, ini sisi lainnya yang menarik. Ternyata emosi itu bukan cuma pengganggu keputusan rasional, justru bisa jadi sumber informasi penting. Kalau kita nggak nyambung sama sinyal emosi kita, malah bisa susah mutusin sesuatu. Jadi kayak lumpuh gitu. Sebaliknya, fenomena emotional oracle effect itu nunjukin kalau orang yang percaya sama intuisinya atau firasatnya ya, dalam situasi tertentu, Firasat lagi nih. iya, kadang bisa bikin prediksi yang lebih akurat soal hasil di masa depan. Misalnya soal sosial atau politik. Dibandingin sama yang cuma ngandelin analisis rasional aja. Seolah-olah sistem emosi kita itu udah ngolah banyak info di bawah sadar, kayak data pengalaman lalu sama petunjuk-petunjuk halus dari lingkungan. Nah, itu munculnya jadi perasaan atau intuisi. Jadi, emosi bisa jadi kompas yang berharga kalau kita pinter bacanya. Oke. Jadi emosi ini pengaruhnya gede banget ya. Bisa positif, bisa negatif, nyambung ke fisik pula. Nah, pertanyaan gedenya sekarang. Bisa nggak sih kita belajar ngelola ini semua? Bisa nggak kita jinakin harimau emosi ini, biar nggak nguasain kita? Kabar baiknya bisa banget. Otak kita itu udah dilengkapi alat canggih buat ini, namanya korteks prefrontal. Korteks prefrontal, bagian depan otak itu ya? Betul, bagian otak yang lebih maju, pusat fungsi eksekutif kita. Kayak ngerencana, mikir logis, nah termasuk juga regulasi emosi. Regulasi emosi itu kemampuan kita buat sadar, paham, terus ngubah respon emosi kita biar lebih pas dan ngebantu. Dan kemampuan ini, regulasi emosi, ini inti dari kecerdasan emosional atau EI itu ya. Aku baca di sumber kita, katanya EI ini penting banget. Ada statistik bilang, 85% kesuksesan finansial itu malah tergantung EI. Kayak mimpin, komunikasi, negosiasi, cuma 15% dari IQ. Benar gitu? Angka persisnya mungkin bisa diperdebatkan ya, tapi pesannya jelas. EI itu krusial banget di dunia nyata. Nah, gimana cara melatihnya? Sumber-sumbermu nyaranin pendekatan 3 langkah praktis. Pertama, kesadaran, awareness. Ini fondasinya. Kenali dulu, terus kasih nama apa yang lagi kamu rasain. Sesimpel bilang ke diri sendiri, oke, aku lagi marah nih, atau aku kecewa. Emang ngaruh ya cuma ngasih nama gitu? Kayak sepele,
Justru nggak sepele loh. Pas kita ngasih label ke emosi, kita itu ngaktifin si korteks prefrontal tadi, bagian otak rasional kita. Ini bantu kita ambil jarak dikit dari emosinya. Jadi bisa mulai mikir, nggak cuma dikuasain aja. Jadi ngelatih ini penting banget. Oh gitu ya, masuk akal sih. Oke, udah sadar, udah dinamain, langkah kedua apa? Kedua, analisa, analisis. Coba tanya ke diri sendiri, kenapa ya aku ngerasa gini? Apa pemicunya? Triggernya apa? Seringnya trigger ini nyambung ke keyakinan kita, harapan, atau pengalaman lalu. Kalau kita paham akarnya, kita jadi punya kekuatan buat nggak reaktif otomatis lagi nanti. Paham pemicunya ya? Oke. Terus yang ketiga? Ketiga itu penyesuaian, atau milih respons kita. Kita mungkin nggak bisa cegah emosi awal muncul, itu kan alami ya. Tapi kita punya pilihan gimana cara merespons emosi itu. Pilih responsnya ya? Iya, mau langsung ngikutin amarahnya, atau kita bisa pilih respons yang lebih tenang, lebih ngebangun. Nah, ini bagian yang perlu latihan paling banyak, biar autopilot emosinya bisa dimatiin. Latihan milih respons. Kayaknya perlu strategi nih. Ada teknik-teknik khusus nggak yang bisa bantu? Bang, ada juga acceptance, nerima aja emosinya tanpa ngejudge. Cukup akui, aku sedih, ya udah nggak apa-apa. Itu malah seringnya bikin lega. Strategi lain ya problem solving kalau emang ada masalah yang bisa diatasi. Atau distraction, ngalihin perhatian bentar. Sama praktek mindfulness, fokus ke saat ini. Kalau teknik yang simple banget gitu, yang bisa langsung dipakai pas lagi emosi banget? Nah, yang simple justru sering ampuh. Fokus ke napas itu kunci. Tarik napas dalam, pelan, buat nenangin kalau lagi marah atau cemas. Buang napas panjang buat ngelepas sedih. Terus, maksain senyum. Iya maksain, walaupun awalnya palsu, ternyata bisa kirim sinyal balik ke otak buat benerin mood. Aktivitas fisik juga bagus banget buat nyalurin energi emosi. Olahraga, jalan cepet, bahkan beres-beres rumah. Bersih-bersih rumah bisa juga ya? Bisa. Atau inget-inget hal yang bikin seneng, visualisasi positif, pakai humor juga bisa. Banyak caranya kok. Wah, banyak banget ya caranya. Tapi nih, apa semua orang punya kapasitas emosi yang sama? Atau beda-beda? Nah, itu poin penting juga dari sumber kita. Ternyata nggak sama. Ada kondisi namanya alexithymia. Diperkirakan sekitar 10% orang ngalamin ini. Alexithymia, apa tuh? Mereka susah banget buat ngenalin, pahamin, atau ngejelasin perasaan mereka sendiri atau orang lain. Ini nunjukin emang ada spektrum lah dalam pengalaman emosi. Ada fakta unik lain juga, ternyata secara fisik, lebih susah malsuin emosi negatif kayak marah atau sedih daripada maksain senyum. Otot mukanya lebih kompleks soalnya. Oh ya, baru tahu. Tapi hati-hati ya, kalau kita keseringan pakai topeng emosi tertentu, lama-lama emosi itu bisa jadi kerasa beneran loh. Otak sama tubuh kita adaptasi soalnya. Menarik. Oke, dari semua obrolan kita ini, kayaknya ada beberapa pesan penting nih yang perlu diingat ya. Pertama, jangan suka ngelabelin emosi baik atau buruk. Semua emosi itu ada pesannya, ada gunanya, walau nggak enak. Setuju. Kedua, jangan ditahan-tahan terus emosinya. Energi emosi itu perlu disalurin dengan sehat. Kalau nggak, bisa meledak atau malah jadi penyakit fisik tadi. Betul. Ketiga, jangan nyalain diri sendiri cuma karena ngerasain emosi tertentu. Ngerasain itu wajar banget. Fokusnya ke gimana kita milih buat ngeresponsnya. Gitu kan ya? Tepat sekali. Terima emosinya, dengerin pesannya, terus latih responsnya. Itu kuncinya. Jadi kesimpulan dari penelusuran kita hari ini apa nih? Emosi itu jelas bukan sekedar perasaan enteng ya, tapi sistem sinyal biologis dan psikologis yang rumit banget. Nyambung banget sama kesehatan fisik, mental, ngaruh ke cara kita lihat dunia, interaksi, ngambil keputusan, pengaruhnya gede. Tapi bukan berarti kita nggak bisa apa-apa. Dengan sadar, paham, dan latihan, kita bisa kok belajar buat lebih damai sama dunia emosi kita. Nah, sebagai penutup nih ya, ada satu pemikiran buat kamu bawa pulang. Kita kan tadi banyak ngomongin ngelola emosi yang negatif ya. Gimana kalau kita coba langkah lebih jauh? Ingat nggak tadi emosi itu bisa ngebentuk persepsi kita? Gimana kalau kita secara sadar, sengaja gitu, mencoba buat ngembangin atau memperbanyak kondisi emosi yang positif? Maksudnya gimana tuh? Ya kayak rasa syukur, rasa kagum, rasa tenang, atau kasih sayang. Kita coba hadirkan itu lebih sering dalam hidup sehari-hari. Bukan nunggu momennya datang, tapi aktif nyari. Kira-kira apa ya yang bakal berubah dalam hidupmu kalau kamu lakuin itu secara konsisten?
Sebuah pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan ya. Oke deh, sampai ketemu lagi di penelusuran mendalam kita berikutnya.